Saudara yang terkasih dimanapun berada, kami kembali hadir di tempat Bapak dan Ibu saudara sekalian untuk mengunjungi saudara sekalian untuk sejenak meluangkan waktu beribadah kepada Tuhan. Mari kita awali ibadah kita ini, kita naikkan pujian bagi Tuhan, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 413 ayat 1, Tuhan pimpin anakmu. Kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan anaknya Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Saudaraku, yang menjadi landasan renungan firman Tuhan hari ini terambil dari Ulangan pasal 14 ayat yang kedua. Demikian firman Tuhan tertulis di sana. Sebab engkaulah umat yang kudus bagi Tuhan Allahmu, dan engkau dipilih Tuhan untuk menjadi umat kesayangannya dari antara segala bangsa yang di atas muka bumi. Dalam bahasa Batak dikatakan, ai bangso na badia doho di Jahoba di Batam, jalanunga dipilih Jahoba ho, asaho gawe bangso hapujunganna sia saluhut bangso akana di atas tanoon. Demikian firman Tuhan. Tuhan menyayangimu. Demikian judul renungan ini. Saudaraku, sering kita merasa ketika ada benturan dalam hidup kita, apalagi masalah itu beruntun dan tidak kunjung selesai, kita merasa kita sudah ditinggalkan oleh Tuhan. Hidup kita ini tidak berarti lagi. Aku tidak siapa-siapa lagi di hadapan Tuhan dan di hadapan sesamaku. Bahkan ada yang beranggapan aku tidak berguna lagi hidup. Kalau orang tidak bisa menguasai hatinya, dia bisa jatuh kepada pesimisme. Bahkan ada orang yang suicide. Tapi ingatlah Bapak Ibu Saudara sekalian, firman ini menegaskan kepada kita, Tuhan menyayangimu. Ini penegasan Bapak Ibu Saudara sekalian. Bukan Tuhan tidak tahu apa masalahmu. Bukan Tuhan tidak tahu bagaimana bertindak untuk menolongmu untuk mengatasi masalah tersebut. Tapi mungkin lewat masalah itu Tuhan berkata, mari dekatkan lagi dirimu kepadaku, kawan, saudaraku. Jangan pikul sendiri masalah yang kamu hadapi. Dalam firman ini ada dua penegasan. Pertama, ingatlah, engkaulah bangsa yang kudus bagi Tuhan. Jangan jatuh kita ke dalam berbagai dosa ketika kita mengalami benturan dan masalah itu. Ada yang mencari orang pintar, ada yang mengandalkan emosinya, kuasanya, dan bahkan ada yang destruktif, mengandalkan kekuatan. Dan bahkan kita melihatnya sampai dengan di parlemen juga menjadi tontonan yang menjadi tidak asing lagi. Ya, kalau ada masalah, mereka hadapi. Jangan berdosa dengan masalah itu. Jangan jatuh ke dalam dosa, ke dalam masalah itu. Apalagi untuk mengutuki Tuhan. Ayat sebelumnya dalam firman ini ada orang yang beranggapan dia menggundul rambutnya, dia duduk di dalam debu dan tidak mau keluar rumah sebagai pertanda bahwa dia sudah ditinggalkan oleh Tuhan.
jangan jatuh ke dalam masalah yang demikian. Tuhan menyayangimu. Tuhan, kamu itu adalah bangsa yang kudus bagi Tuhan. Jangan jatuh ke dalam dosa ketika masalah menghampirimu. Segeralah hampirilah Tuhan. Mendekatlah kepada Tuhan. Maka Tuhan pun akan mendekat kepadamu. Yang kedua, Tuhan menyayangimu. Kita adalah umat kesayangan bagi Tuhan dari antara segala umat yang ada di bumi ini. Luar biasa, saudaraku. Ini good news bagi kita. Oleh karena itu, sadarilah Tuhan sangat sayang kepada kita. Kalau Tuhan sayang, bagaimana kita menyayangi anak kita? Kita mendengar anak kita di tempat kejauhan sana, mendengar ada penyakitnya, ada persoalannya. Terus iba hati kita kalau mereka memberitahu kepada kita ada persoalannya. Jauh lebih daripada itulah sayangnya Tuhan, care-nya Tuhan, pedulinya Tuhan kepada kita di dalam segala masalah yang kita hadapi. Tuhan peduli denganmu. Tuhan mau menolongmu. Percayalah kepada Tuhan. Datanglah kepadanya. Oleh karena itu, mari terus hadapi persoalanmu. Bahkan lewat suka dan duka itu, Tuhan mau berbicara, mendatangkan kebaikan padamu. Percayalah, engkaulah bangsa yang kudus bagi Tuhan. Kitalah umat kesayangannya. Dia akan bersegera menolong kita. Amin. Kita berdoa. Kami puji dan muliakan nama-Mu Tuhan Allah Bapa di sorga. Sungguh firman-Mu menguatkan kami untuk menapaki perjalanan hidup kami. Sering kami tidak berarti lagi hidup kami ini merasakan perasaan yang seperti itu. Ketika masalah menerpa, menghampiri hidup kami. Tuhan, kami sangat bersyukur atas firman-Mu. Sungguh Tuhan mengingatkan kami agar kami tidak jatuh ke dalam dosa dengan masalah tersebut. Tetapi kami kuat menghadapinya. Dan bahkan kami sadar Tuhan sangat menyayangi kami. Kamilah yang sering tidak peduli dengan Tuhan berbicara dan telah memanggil kami. Ajarilah kami Tuhan untuk mengimani firman-Mu bahwa kami adalah bangsa yang Tuhan sayangi di muka bumi ini. Orang keluarga yang Tuhan sayangi di muka bumi ini. Oleh karena itu Tuhan, khususnya bagi yang menderita sakit penyakit, kesadaran seperti itu tanamkan Tuhan, agar jangan berputus asa dalam penyakitnya, tetapi Tuhan menyayanginya sekalipun dalam kondisi seperti ini. Kami memohon Tuhan, bersegeralah menolong mereka yang menderita sakit penyakit, baik yang di rumah dan di rumah sakit. Yang bergumul Tuhan kuatkan, kiranya Tuhan menolong mereka semuanya. Terpuji nama-Mu Tuhan. Dan juga yang bersuka cita, khususnya mereka yang mensyukuri ulang tahun kelahiran dan pernikahan. Mari Tuhan berkati mereka dengan sukacita ini. Biar nama Tuhan ditinggikan. Berikan kesehatan, umur panjang, dan nikmat hidup ini. Terpuji Engkau Tuhan. Kami mau terus melangkah melakukan aktivitas kami. Dengan penyertaan Tuhan, mampukan kami melakukannya. Berilah yang terbaik kepada kami. Dengarlah doa kami ini Bapa, dalam Kristus Yesus kami berdoa. Kita berdoa bersama dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, serta persekutuan Roh Kudus yang menyertai dan memberkati saudara sekalian. Amin.
Kami dari Majelis Gereja KBP Tanjung Priok, Jakarta, bersama dengan kru pelayan video kreatif atau Priok Kreatif, mengucapkan kepada kita semuanya, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati. Shalom.